Xiao Yan melepaskan tali yang melilit pinggangnya, dan puluhan ribu mayat yang rusak melayang di udara. Pada saat ini, mata Xiao Yan menunjukkan niat bertarung yang kuat. Jika seseorang bisa mengikuti tatapan Xiao Yan saat ini, semua prajurit Taiksu bisa terlihat di mana-mana. Serangan Mentian bahkan menyelimuti Xiao Yan secara langsung. Hanya saja pada saat ini, 5 bintang berkelap-kelip di antara alis Xiao Yan. Tidak hanya dia tidak menunjukkan rasa takut, tetapi tubuhnya bergerak. Menghadapi Wan Min Taiksu, tidak ada jejak ketakutan di matanya, berpikir bahwa saat ini adalah dia. Menunggu, 82 lingkaran Tianshan belum sepenuhnya dikuasai, jadi merupakan pilihan yang baik untuk berlatih bersama mereka. Saya melihat sosok Xiao Yan, dan kemudian dia berjalan di antara 10.000 sosok ini dengan cara yang sangat mendominasi. Satu persatu. Lapisan tipis cahaya keemasan muncul dari tubuh Xiao Yan, dan dia belum pernah memiliki tubuh abadi dari roh primordial 5 elemen sebelumnya. Berdasarkan kekuatan pertahanan generasi pertama dari armor False God saat ini, tidak mungkin untuk melawan. Tentu saja, karena ada Dewa Taiksu di sini, itu berarti di antara hampir 10.000 pejuang Taiksu, akan ada baju besi Dewa Void yang lebih kuat. Hanya saja untuk Xiao Yan, dia telah melihat tingkat apapun dari baju besi dewa palsu di alam Suanyin. Sarana serangan itu membosankan dan membosankan, tetapi mereka semua mengandalkan kekuatan-kekuatan abadi yang kuat untuk membuat keributan, daripada benar-benar menggunakan kekuatan-kekuatan abadi. Meskipun avatar dari uji coba asli hanya dapat menampilkan keterampilan bertarung dari Tianshan 82 Kuan ini, jika semua 82 Kuan dari Tianshan ini dapat digunakan, kekuatannya harus dapat mencapai dunia kuno. Pukulan berlalu, dan terdengar suara berderak. Dada Taiksu yang terkena langsung hancur, dan armor Void God juga rusak parah. Meskipun Xiao Yan sedang mengumpulkan baju besi, dia tidak bisa mengendalikan banyak dari mereka saat ini. Sekarang dia telah bergerak, dia harus membunuh mereka secepat mungkin. Begitu sejumlah besar bala bantuan tiba, jumlahnya mungkin lebih banyak dari puluhan ribu. Darah di mana-mana, suara ledakan yang tumpul bergema di seluruh udara. Meskipun terlalu kosong, dia mencoba yang terbaik. Xiao Yan masih menyerbu kerumunan sebagai anak yang mendominasi. Lagi pula, tubuh fisik seperti baju besi itu kuat, hanya kekuatan melawan yang abadi, dan kecepatan terbatas. Setelah terkena pukulan dahsyat Xiao Yan, hampir tidak ada yang akan bertahan. Tidak dapat digunakan untuk pemulihan mereka. Bukan karena baju besi dewa palsu tidak cukup kuat, tetapi kekuatan fisik avatar dewa asli terlalu kuat. Bahkan jika semua serangan mereka jatuh pada Xiao Yan, mereka tidak akan dapat menyebabkan kerusakan besar pada Xiao Yan. Dan itu dapat disembuhkan dalam sekejap. Mungkinkah orang yang kuat ini adalah reinkarnasi dari Master Legendaris? Segera beritahu semua tim terdekat untuk bala bantuan untuk mengepung dan menekan orang ini. Di belakang puluhan ribu Taiksu, jumlah kristal merah di dada mereka melambangkan kekuatan baju besi Void God, dan itu juga pemimpin dan komandan di sini. Melihat Xiao Yan yang tak terbendung, mereka tidak berani mundur, jadi mereka hanya bisa memanggil bala bantuan. Bala bantuan terdekat telah tiba, dan ada 5 bala bantuan lain di dekatnya untuk menahannya dan menunggu komandan yang lebih kuat datang, lalu dia dapat menggunakan kekuatan Taiksu Senshi untuk melenyapkan orang ini. Prajurit Taiksu lapis demi lapis. Hanya saja tidak banyak waktu berlalu sejak Taiksu kehilangan hampir 1.000 orang, dan kekuatan tempur Xiao Yan bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Pakaian di tubuh Xiao Yan sudah sobek, dan bagian atas tubuhnya telanjang, memperlihatkan tubuhnya yang sangat kokoh. Tinjunya yang terkepal tampaknya lebih menakutkan daripada kekuatan apapun, dan dia tidak lagi berani melangkah maju dengan mudah. Tapi jika mereka tidak maju, Xiao Yan hanya akan menggerakkan tubuhnya dan meledakkan mereka untuk membunuh. Dan di udara, hanya dalam waktu singkat, Xiao Yan penuh dengan kekuatan yang mengintimidasi seperti dewa perang. Pejuang Taiksu yang tak terhitung jumlahnya yang telah berkerumun sebelumnya telah menjauhkan diri dari Xiao Yan,
dan sosok dominan Xiao Yan dapat terlihat jelas di udara. Qiang puas melihat keberadaan seperti itu sekali dalam hidupnya. Saya benar-benar ingin tahu level apa yang telah dicapai orang ini untuk mengabaikan armor semacam ini. Bahkan yang terkuat pun tidak dapat menahan serangan dari orang-orang lapis baja ini, tetapi orang ini dapat membunuh satu dengan satu pukulan. Kekuatannya mungkin lebih tinggi dari dewa perang. Di atas dewa pertempuran, kaisar itu abadi. Itu adalah ranah legenda, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung untuk melihat Immortal Powerhouse. Penyelamat kami, tampaknya dunia Anyang saya telah diselamatkan. Sorak-sorai terdengar dari atas tanah. Keberadaan Xiao Yan seperti turunnya dewa kepada mereka yang telah mengalami bencana. Saat ini, setengah dari orang-orang bersujud dan berlutut, karena mereka melihat harapan pada Xiao Yan. Xiao Yan mengacungkan tinjunya dan terus membombardir dan membunuh prajurit Taixu. Kemasyhuran Tianshen 82 Kuan menjadi semakin dalam, dan dia mampu menggunakan setengah dari anjing dewa. Setiap kali dia mengayunkan pukulan, seberkas Taixu melesat ke belakang, dan akhirnya membentur tanah dengan keras. Taixu, menunda penundaan, bala bantuan seharusnya sudah tiba. Tidak sulit bagi Xiao Yan untuk melihat bahwa Taixu jelas bermain-main, dan Xiao Yan tidak berniat mundur, semakin dia bertarung, semakin dia merasa bersemangat. Setelah jatuhnya Tai He Yuanshen yang saya temui sebelumnya, tubuhnya menjadi sangat besar. Ketika avatar dewa asli disita saat itu, panjangnya ratusan kaki saat dikandung. Saya pikir avatar percobaan asli seharusnya bisa membuat ukuran tubuhnya menjadi besar. Xiao Yan sedang berpikir di dalam hatinya, saat ini obsesi tidak ada padanya, jadi dia hanya bisa mengerti sendiri. Pencerahan. Saya selalu merasa bahwa kekuatan ki dan darah di tubuh hakim asli belum sepenuhnya meledak, bagaimana saya harus menggunakan ki dan darah ini? Xiao Yan sedang berpikir sambil berdiri. Tanpa disadari, ribuan Taixu telah terbunuh, Xiao Yan masih tak terbendung, dan Taixu tidak memiliki cara untuk menghentikan Xiao Yan. Di bawah tinju Xiao Yan, mereka semua rentan seperti semut. Tampaknya keunggulan jumlah tidak berpengaruh pada Xiao Yan. Hanya masalah waktu sebelum mereka semua musnah. Tetapi pada saat ini, ada semburan suara menderu dari atas langit, dan seluruh udara menjadi suram, dan kegelapan pekat bukanlah awan gelap, tetapi puluhan ribu prajurit Taixu berkerumun masuk. Bala bantuan Taixu telah tiba. Penguatan satu persatu, orang ini tidak tahu ketinggian langit dan bumi, berani memprovokasi saya Taixu, bersiaplah untuk mati. Jenis Taixu ini, yang telah dibunuh oleh Xiao Yan sampai kehilangan kepercayaan dirinya, memiliki semangat juang yang tinggi pada saat bala bantuan tiba, seolah-olah dia ingin segera mencabik-cabik Xiao Yan. Di tengah langit, pengalaman hidup Taixu, yang awalnya terletak di lautan ketiadaan, separuh tubuhnya telah menembus ke dalam ruang alam. Seluruh ruang pinjaman jelas siang hari, tetapi diselimuti oleh sejumlah besar orang Taixu, menghalangi sebagian besar cahaya. Dan orang-orang yang melihat harapan dengan jelas sepertinya jatuh dari surga ke neraka lagi. Siapa mereka? Dan apa kepala besar ini? Murid semua orang tiba-tiba menyusut, dan pemandangan di sekitar begitu luas sehingga mengejutkan setiap inci hati mereka, pemandangan menakutkan.